تعالى نفعنا به وبعلومه آمين ya Allah ya Rabbal Alamin. Monggo para yai, para asatid, para alumni, mama-mama, santri, kita lanjutkan Maaf, Mang, suaranya kecil. pengajian kitab Al-Hikam. Udah jelas? Ini pakai HP sih. Dah. Agak gede dikit. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah kenceng ya? Iya, Mang, bisa dengar. Ya, ini udah pol ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pengajian kitab Hikam ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dan manfaat dari pengajian kitab ini. Kaifa yutasawwaru ayyah jubahu syai'un wa huwa alladhi azhara kulla syai'. Kaifa yutasawwaru, bagaimana bisa dibayangkan, bisa digambarkan apa ayyah juba, bahwa menghalangi akan Allah apa syai'un sesuatu, wa huwa sedangkan Allah itu alladzi azharo yang zat yang menampakkan kulla syai'in segala sesuatu. Jadi bagaimana bisa dibayangkan Allah itu tertutupi oleh hijab, padahal Allah itu yang menampakkan segala sesuatu. Kalau kita kemarin bahas oleh para kiai, bukan karena Allah yang tidak bisa kita lihat, tapi karena perbuatan-perbuatan kita yang menutupi semuanya. Jadi bima asyraqa alaihi min nuril wujud faqad kana fi dzulmatil adam. Jadi kemarin itu segala sesuatu selain Allah adalah zulmah, gelap. Ya, kecuali orang-orang yang mukasyafatul qulub, orang-orang yang disingkapkan mata hatinya, batinnya, dan lain sebagainya. Ya. Kaifa yutasawwaru ayyah jubahu syai'un wa huwa alladhi dhuhara fi kulli syai'. Kaifa, bagaimana yutasawwaru bisa dibayangkan apa ayah jubah, bahwa menutupi akan Allah apa syai'un sesuatu. Wa huwa sedangkan Allah alladzi dhuhara yang nampak fi kulli syai' dengan segala sesuatu. Nah, disinilah orang-orang yang mencari petunjuknya Allah dengan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah, sayurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Maka kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami fil afaqi, pada seluruh penjuru bumi, wa fi anfusihim, pada diri-diri mereka. Jadi intinya sebagaimana hadis Nabi, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Jadi orang yang bisa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Jadi Allah itu tidak akan bisa dihijabi, karena apa? Allah itu tampak pada segala sesuatu. Ya, anal athar yadullu 'alal muthir. Bekas itu menunjukkan adanya zat yang memberi bekas. Jadi karena adanya alam ini adalah adanya yang maha mengadakan alam ini. Ya, jadi itu makomnya orang-orang yang mencari petunjuk bahwa Allah itu ada. Al-mustadillun ad-du'afa. Kaifa yutasawwaru
Bagaimana bisa dibayangkan, bisa digambarkan. Apa yahjuba bahwa menghalangi, menutupi akan Allah apa syai'un sesuatu. Wa huwallazi dhahara fi kulli syai'. Sedangkan Allah itu tampak fi kulli syai' pada setiap sesuatu. Bidzatihi kama yaqulu ahlu syuhada bi mahasini sifatihi. Jadi dengan zatnya Allah itu sebagaimana ahli-ahli mukasyafah itu dengan indahnya sifat-sifatnya Allah dan bagusnya nama-nama Allah atau Asmaul Husna. Jadi segala sesuatu fal asya'u kulluha majaliyun. Itu semuanya jelas. Wa madzahiru dan semuanya tampak. Li zuhuri ma'ani asma'i. Karena tampaknya hakikat nama dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti sifat yang tampak pada ahli orang-orang yang mulia, maka keadaan Allah adalah mu'izzan, zat yang memuliakan. Wa fi ahli dzillah, dan bagi orang-orang yang hina, maka kaunuhu badalan, zat yang menghinakan. Seperti kalau yang menghidupkan berarti makna ismu al-muhyi dan lain sebagainya. Jadi al-muhyi al-mumit itu fi kulli syai'. Yang mematikan adalah Allah, yang menghidupkan adalah Allah, yang memberi rezeki adalah Allah. Wa kaifa yatasawwaru, bagaimana bisa dibayangkan apa yang juga bahwa menghalangi akan Allah syai'un sesuatu. Wahwa sedangkan Allah alladzi dhahara likulli syai'. Sedangkan Allah itu tampak bagi setiap sesuatu. Fituri dzalika syai' wa dzalika kana sajidan lahu wa musabbihan bihamdi. Walakin la nafqahu dzalika. Jadi Allah itu berputar atau mengurusi segala sesuatu. Dan segala sesuatu itu pasti tunduk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak memahaminya terhadap tasbih-tasbih mereka. Sebagaimana firman Allah, "Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh." Jadi segala sesuatu yang ada di bumi dan ada yang ada di langit itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak mengetahui, tidak memahami tasbih mereka. Yang kita anggap benda mati pun ya kita tetap mati, tidak memberikan apa-apa. Padahal di hadapan Allah, benda mati yang kita hadapi, yang ada di depan kita, yang ada di sekeliling kita, itu selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alladzi dzahara likulli syai'. Allah itu tampak bagi setiap sesuatu. Karena semuanya yang ada di muka bumi dan yang ada di langit itu selalu sujud dan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya mereka sujud, dengan adanya mereka bertasbih, maka menunjukkan bahwa adanya Allah Subhanahu wa taala. Kaifa yutasawwaru, bagaimana bisa dibayangkan, ayyuhjuba bahwa menghalangi akan Allah apa syai'un sesuatu. Wa huwa zahiru qabla wujudi kulli syai'. Sedangkan Allah itu yang menampakkan, yang maha tampak, yang maha jelas sebelum adanya setiap sesuatu. Jadi litahaqquqi hadzal ism lahu azalan wa abadan. Jadi zat Allah itu azali, terdahulu, abadan dan selamanya. Jadi azaliyun, az-zahiru qabla wujudi kulli syai'. Jadi
Yang paling pertama sebelum adanya sesuatu. Kaifa yutasawwaru, bagaimana bisa dibayangkan ayah juba bahwa menghalangi akan Allah syai'un sesuatu, bahwa sedangkan Allah azharu min kulli syai', yang menjelaskan, yang menampakkan min kulli syai' dari segala sesuatu. Di anal wujud azharu minal adam, bukan azharu atau azharu, bahwa sedangkan Allah azharu itu paling jelas min kulli syai', dari segala sesuatu. Di anal wujud azharu minal adam ala kulli hal, sesungguhnya zat Allah yang maha ada wujud itu lebih jelas dari makhluknya yang hakikatnya tidak ada. Li'annal wujud azharu minal adam, li'anna zuhura al-adzati aqwa minal ardi, karena zat yang tampak itu lebih kuat minal ardi dari yang baru datang, itu hudus. Wal zuhurul mutlak aqwa minal muqayyad, zat yang tampaknya secara mutlak itu lebih kuat dari yang dikaidahkan dan lain sebagainya. Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwal wahidul ladzi laisa ma'hu syai', bagaimana bisa ditutupi, bagaimana bisa dibayangkan, digambarkan ayah jubba, bahwa menutupi akan Allah syai'un sesuatu, wa huwal wahidul ladzi laisa ma'hu syai'un, sedangkan Allah yang maha tunggal, alladzi laisa ma'hu syai', yang tidak ada bagi Allah itu segala sesuatu. Idz kullu ma siwahu adamun la wujuda lahu ala tahqiq, karena hakikatnya selain Allah itu adalah adam, tidak pernah wujud. Karena manusia dan lain sebagainya awalnya adalah tidak ada. Sedangkan Allah selalu ada. Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai', bagaimana bisa dibayangkan bahwa menghalangi akan Allah syai'un sesuatu, bahwa aqrabu ilaika min kulli syai', sedangkan Allah itu lebih dekat kepada min kulli syai', dari segala sesuatu. Sebagaimana firman Allah, nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepada mereka min hablil warid, dari tulang dari urat leher mereka. Jadi Allah lebih dekat kepada kita ketimbang urat leher kita. Tapi meskipun dekat, bahkan lebih dekat, tapi kita tidak bisa melihat Allah. Dithubuti hatatihi bika wa wujudi qayyumiyatihi alaika, karena tetapnya Allah selalu meliputi, mengurusi kita. Padahal sehingga kebanyakan kita, mayoritas itu tidak pernah merasakan. Padahal semua yang kita kerjakan adalah atas kudrat dan iradatnya Allah. Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un, bagaimana bisa dibayangkan bahwa Allah tertutupi oleh sesuatu. Walau lahu ma kana wujudu kulli syai', dan jika bukan karena Allah, maka segala sesuatu itu tidak akan pernah terwujud.
Karena yang menciptakan segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana firman Allah, awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syahid. Apakah tidak cukup terhadap Tuhanmu, percaya kepada Tuhanmu dan lain sebagainya, annahu ala kulli syahid. Sedangkan Allah itu maha menyaksikan terhadap segala sesuatu. Makanya saya pribadi rata-rata mengecampingkan Allah ketika beramal baik ataupun beramal buruk. Itu tidak pernah kita merasakan atau terbesit dalam hati kita bahwa Allah itu selalu mengawasi kita. Ya ajaba kaifa yadharul wujudu fil adam. Alangkah anehnya kaifa yadharu, bagaimana tampak al wujudu fil adam. Al wujudu, zat yang ada, fil adami, pada zat yang tidak ada. Li'anal adama zulmatun wal wujudu nur wa huma diddani la yajtami'an. Karena sesungguhnya hal yang tidak ada itu gelap. Wal wujudu, sedangkan zat yang maha ada itu adalah terang. Wa huma, keduanya antara yang adam dengan yang wujud, gelap dengan yang terang, diddani itu berlawanan. La yajtami'ani, tidak akan bisa berkumpul bersama. Tapi bagi orang-orang yang dibukakan oleh Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah, maka akan menjadi terang karena diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena terang dengan terang maka akan bersatu. Tapi ketika tetap zulmah, Adam itu tetap zulmah karena tidak diberi nur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka makam kita tidak akan pernah mencapai untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Am kaifa yathbutul hadis, atau bagaimana bisa tetap al hadis makhluk atau barang baru, ma'aman lahu wasful qidam, berserta zat yang pada dirinya wasful qidam, sifat-sifat terdahulu. Kita yang hadis atau makhluk yang hadis itu bisa tetap, itu enggak bisa ya. Karena Allah al-qidam la awwala lahu li'annal batila la yathbutu ma'a zuhuril haq, karena sesungguhnya yang rusak, yang batil itu tidak akan pernah tetap ma'a zuhuril haqqi, beserta tampaknya kebenaran. Sebagaimana firman Allah, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya. Jadi kebenaran dengan kebatilan itu tidak akan pernah bersamaan. Tapi kebatilan akan hancur dengan datangnya kebenaran. Mamang santri, alumni, para yai, para asatid, ini sebenarnya al-hikmah yang ke-16 ini adalah rangkaian satu kesatuan yang utuh dari kemarin-kemarin yang disampaikan oleh para kiai dari hari Selasa kalau nggak salah, dari Kiai Ayib, Kiai Soleh, terus kemarin, dan ini adalah ujung dari satu rangkaian hikmah yang saling keterkaitan.
Dan insya Allah besok itu mulai hikmah-hikmah yang baru lagi. Jadi fasal ini dari al-kaun kulluhu zulmah ilahina sampai ini itu abda fil mu'allif. Ya. Gawe bikin enak pada bab ini sang pengarang kitab ini yaitu Ibnu Athaillah Ghayatul Ibda, dengan puncaknya sesuatu yang indah, sesuatu yang bagus, kalam hikmah yang bagus. Wa tafi bima taqarru, yang bisa menjadikan mata itu sejuk, enak, dan pendengaran pun bisa merasakan enak. Fainnahu radhiyallahu an dzakara jama mutaliqatil zuhur wa abtala hijabiyata kulli zulam. Semuanya itu untuk membawa kita dari makom yang biasa kepada makom yang ihsan. Jadi makom iman, mungkin saya pribadi itu belum sampai makom iman yang hakiki, tapi masih Islam. Setelah Islam itu iman, setelah iman itu adalah ihsan. Ya. Anta amudallah ka'annaka tarahu wa ilam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi Allah yang selalu mengawasi kita meskipun kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh anggota badan kita akan kita jaga untuk selalu beribadah kepada Allah. Dan beribadah kepada Allah pun hati kita dijaga dari hal-hal yang membawa kita ke jurang kehancuran seperti sifat ria, seperti ujub, takabur, dan lain sebagainya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila adanya kesalahan dan lain sebagainya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mana hostnya nih? Ya, sebentar. Saya nundutan ya, ngantuk ya. Kirain lagi makan pisang. Puasa. Lupa. Bentar. Lupaan. Ya, baik. Masya Allah. Nundutan saya. Ya, itu ya. Ada yang ditambahkan, Mang Tony sudah menghidupkan mikrofon, sama nanti habis Mang Tony, Mang Andi, silahkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Hasan, Mang Kiai Yatno, Mang Kiai Andi, dan Mang Kiai yang lainnya. Amin, 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 amin. Saya didoain. Terima kasih, Man. Di arena YouTube Zoom meeting, mudah-mudahan berkah. Saya ini aja ada dua yang saya ini ya sampaikan. Satu, hikmah yang sekarang itu mungkin secara umum adalah hikmah tauhid ya, tauhid. Ya, tauhid. Saya dulu ketika belajar ilmu tauhid, ketika memahamkan itu susahnya bukan main, memahamkan saat kita tahu apa terdahulu itu bagaimana awal itu. Itu sampai lama saya memahami sifat kidam. Nah, ketika saya belajar ilmu astronomi, baca tentang bagaimana alam semesta, baru mulai paham apa sifat kidam.
Ternyata dengan teori Big Bang kita bisa paham bahwa alam semesta ini karena memang secara sains itu memang bisa dibuktikan bahwa pernah tidak ada. Kata para saintis astronomi itu mengatakan bahwa alam semesta ini mengembang. Kalau kita meniup balon itu mengembang. Nah, katanya kata mereka itu sekarang sudah berumur 14 miliar tahun katanya. Menurut pendekatan teknologi 14 miliar tahun, 13 miliar tahun. Dan terus mengembang. Kayak kita buat balon. Kalau kita putar waktu ke belakang, berarti mengerut. Terus 1 miliar, 12 miliar, 12 miliar, macam kecil. 10 miliar, gitu kan. 1.000.000 tahun, gitu kan. 100 tahun itu semakin mengecil tuh alam semesta. Sampai setahun, sebulan, seminggu, sehari semakin kecil sekali. Sehari, sejam, semenit, sedetik. Nah, sehingga waktu tinggal berapa detik itu. Dan itu alam semesta mampat. Kan? Sampai ketika waktu 0, berarti alam semesta pernah tidak ada. 0 waktu. Berarti 0, berarti waktu pernah tidak ada. 0 pernah waktu tidak pernah tidak ada waktu itu. Sama alam semesta itu tidak ada. Nah, ketika itu semua nggak ada, waktu nggak ada alam. Berarti hanya Allah saja. Nah, baru saya paham itu kidam. Oh, kira-kira itu gitu. Hanya alam semesta, ya. Ada waktunya alam semesta itu dari 0 sampai sekarang sudah berumur kurang lebih sekitar 11 miliar tahun. Nah, baru saya paham kidam di situ. Nah, berkaitan dengan hikmah ini bahwa tidak masuk akal Allah terhijab oleh sesuatu yang alam semesta ini. Awal itu memang awal, tidak. Kalau adalah baru kan al-hadis. Itu satu. Jadi memang Allah dengan adanya alam ini yang dulu alam belum ada dan nanti alam kita ada, sama saja Allah yang ada. Kayak kita misalnya kita melihat kertas putih, ya kan? Dari ujung kertas atau ujung bawah kertas itu, ya Allah kayak gitu melihatnya alam semesta ini, makhluk hidup ini, ya, alam ini gitu. Awal akhir itu Allah kelihatan kayak kita melihat buku dari ujung atas buku sampai ujung bawah buku itu kelihatan apa yang terjadi, apa yang terjadi di alam semesta ini kelihatan kayak kita melihat buku atau lembar itu ke atas sampai bawah kelihatan semua. Nah, sudah tahu yang dulu yang tahu kelihatan. Nah, baru mulai paham tentang kidam, tentang Allah Maha Tahu, kan? Karena Allah meliputi, Allah meliputi, Allah meliputi sesuatu. Nah, sehingga kalau sudah ketika Allah meliputi sesuatu itu nggak perlu ada Allah nggak butuh anak, nggak butuh jihad, atau cara Allah nggak perlu, karena yang perlu dirikan itu hanya makhluk, kan? Ya Allah nggak perlu waktu, karena Allah memang waktu itu makhluk. Kenapa tidak ada waktu itu? Karena nol. Berarti sana ada berarti makhluk, berarti waktu itu baru. Nah, Allah tidak itu adalah Allah tidak kenal waktu. Mau sekarang kita, dulu kita, nanti kita, Allah nggak tahu. Alam semesta juga dulu. Alam semesta sekarang atas, nanti alam semesta Allah nggak tahu. Itu muhit, Allah nggak meliputi semuanya. Itu satu. Yang kedua, Allah lebih dekat. Nah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat pada manusia pada leher. Nah, saya baca buku di ini tentang sel-sel ya, punya Sopa tentang samudra itu dan juga jangan lupa tentang sel-sel itu. Jadi disitulah kehebatannya ya penciptaan Allah. Bahkan sel-sel itu mereka tuh sudah sangat kecil kan, partikel kecil di tubuh manusia, sel gitu ya. Itu melakukan kegiatan semacam pabrik yang lengkap di situ. Ada bahan bakunya, ada penciptaan energinya,
ada pembuangan sampahnya, ada pengaturannya di sebelumnya. Itu adalah satu kecil, dan itu kalau satu saja salah itu akan rusak sekali. Dan itu di tubuh kita itu miliaran sel, kan? Yang saling terhubung. Ada sel yang membangun jaringan, yang membangun organ, itu kan? Itu sel tertentu. Lalu sekian sel yang ada di tubuh kita, miliaran sel, triliun sel di tubuh kita itu terkoordinasi dengan baik, tanpa ada satupun yang melenceng. Itu hebatnya, gitu kan? Dan itu nggak mungkin dilakukan oleh kita sendiri. Kita nggak sadar terjadi di dalam tubuh kita. Gitu kan? Tema jantung itu terus berdenyut, gitu kan? Terus darah terus bergerak, gitu kan? Terus tubuh menyalurkan semua makanan, energi, kan? Dari sel atau makan dari tubuh kita ke lambung, dicerna, dihancurkan, lalu bisa tersebar oleh darah. Pas lagi diproduksi di sel lagi menghasilkan energi bisa bakal kita lagi, sehingga kita bisa beraktivitas, gitu kan? Lalu itu menghasilkan energi listrik, bisa juga beraktivitas, sehingga ada proses sirkulasi semua yang ada di tubuh kita. Itu luar biasa, gak mungkin itu terjadi dengan sendirinya. Pasti ada yang menggerak, pasti ada yang mengatur. Itu Allah ada di situ, kan? Allah ada di situ, sehingga Allah maha dekat dengan kita. Ini dengan leher, tapi dengan sel. Jadi ketika kita menyadari bahwa semua aktivitas kita yang ada di dalam tubuh yang kita nggak tahu, yang kita nggak sadar, kita terjadi semua dengan koordinasi yang luar biasa, dengan pengatur yang luar biasa, kan? Dengan tingkat akurasi yang sangat presisi, gitu kan? Nggak mungkin ini terjadi dengan sendirinya, pasti ada orang Allah. Sehingga baik itu alam makro, ya, alam makro, bumi, matahari, bintang, galaksi, super, Allah atur semua itu dengan beriringan, dengan harmoni, gitu. Tidak terjadi tabrakan, tidak terjadi rusak-rusakan. Kalau kita lihat ke alam mikro, ya, mikro, kita ada organ, ada jaringan, ada sel, kan? Lalu sel juga ada sahara, kan? Sahara juga ada atom di situ, ada inti atom, ada proton, ada neutron, ada sebagainya. Itu luar biasa berjalan dengan mengagumkan, baik alam mikro maupun alam makro. Yaitu Allah hadir di situ. Nah, sehingga tadi kita katakan bahwa Allah dekat, lebih dekat. Dan memang yang sahabat itu hanya Allah, yang sahabat itu, yang tetap hanya Allah. Semua itu Allah gerakan semua. Di dalam satu tubuh manusia, belum tubuh-tubuh orang lain. Manusia itu dari sisi manusia, belum hewan. Di sisi hewan, belum lagi tumbuhan. Belum lagi dengan gunung, lautan, angin, semua. Langsung stabil, tapi itu luar biasa. Itu teratur semuanya itu dalam pengatur Allah yang maha ada. Itu saja, Mang. Mudah memberikan pencerahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mang Tony. Nah, ini Mang Rasul Julian. Silakan, Mang Andi. Mang Kiai yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum Mang Kiai yang lain, saya ingin berkomentar sedikit lah. Pertama, ini luar biasa ya, Syekh Ibnu Athaillah ini. Jadi ungkapan yatasawwaru ini saya pertama kalimat kaifa itu kan dalam filsafat epistemologi. Itu yang pertama. Jadi ini seakan ingin memberikan pengajaran kepada kita, carilah epistemologi segala sesuatu yang terkait dengan pertanyaan-pertanyaan beliau. Dalam ilmu balago kan kalimat tanya, tetapi maksudnya yang lain. Itu namanya kan dalam ilmu ma'ani itu, jadi kalimat tanya tetapi memiliki makna yang lain, itu disebut, itu termasuk bagian dari ilmu ma'ani. Misalnya bentuknya pertanyaan, tetapi maknanya adalah bisa bentuknya perintah atau bisa bentuknya
misalnya pernyataan atau perintah gitu. Secara maknawi misalnya saya ingin mencoba memahaminya, kata-kata yatasawwaru itu jadi ketika orang Arab bilang misalnya tasawwarta sa'idan, Anda terlihat bahagia. Ketika mereka bilang ke saya itu, Anda terlihat bahagia, biasa begitu kan. Jadi saya jadi ingat ungkapan-ungkapan seperti itu dari orang Arab. Jadi sehingga kemudian saya menerjemahkannya, bagaimana seseorang nampak terlihat, kayak yatasawwaru, bagaimana seseorang nampak terlihat bahwa dia terhalangi oleh sesuatu, padahal Allah lah yang paling unggul dari segala sesuatu. Jadi zuharo ini bisa saya maknai dengan makna yang lain, karena zuharo ini juga maknanya banyak ya. Ya saya ambillah makna yang kira-kira sesuai dengan konteksnya, itu paling unggul dari segala sesuatu. Ringkasnya kan, seseorang atau makhluk itu nggak akan bisa dihalangi kalau dia meyakini Allah dalam jiwanya, atau kalau dia mengamalkan sifat-sifat Allah. Tidak ada seorang pun yang mampu menghalanginya gitu. Kalau Allah dia yakini dengan sepenuh hati, seperti yang tadi di iman, kalau dalam bahasanya Mang Kiai Hasan, dengan iman yang sesungguhnya tadinya. Jadi ringkasnya, seseorang tidak akan mampu dihalangi oleh apapun kalau Allah dalam jiwanya. Jadi bagaimana seorang nampak terlihat bahwa dia terhalangi oleh sesuatu, padahal Allah lah yang paling unggul dari segala sesuatu. Itu yang kalimat pertama. Yang kalimat yang kedua, bagaimana seseorang nampak terlihat bahwa dia terhalangi oleh sesuatu, padahal Allah lah yang mempengaruhi segala sesuatu. Jadi saya terjemahkan dengan mempengaruhi ya di sini. Apa namanya? Zoharobi. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu kalau nggak salah ada al-ibarah al-istilahiyah. Kayak misalnya what for itu kan mencari ya, atau melihat itu ada intinya al-ibarah, ada istilah dalam ilmu mu'jam itu ada istilah al-ibarah al-istilahiyah. Jadi zoharobi beda maknanya dengan zoharobi. Zoharobi beda maknanya dengan zoharoli. Saya ingin menggunakan ungkapan-ungkapan istilah itu sebagai bentuk al-ibarah al-istilahiyah. Sehingga kemudian saya maknainya kalimat kedua ini dengan kata-kata taksir. Jadi mempengaruhi. Jadi bagaimana seseorang nampak terlihat bahwa dia terhalangi oleh sesuatu, padahal Allah lah yang mempengaruhi segala sesuatu. Artinya seseorang tidak akan bisa dihalangi kalau dia yakin bahwa Allah lah yang paling berpengaruh gitu. Tinggal bagaimana dia mengaplikasikan sifat-sifat Allah itu, sehingga pengaruh Allah lebih kuat, lebih dominan pada segala sesuatu itu. Kemudian yang kedua, bagaimana seseorang nampak terlihat bahwa dia terhalangi oleh sesuatu, padahal Allah lah yang nampak pada segala sesuatu. Ya, jadi pokoknya segala sesuatu itu nggak ada lah tanpa adanya Allah kan gitu. Jadi kalau misalnya saya ingin jadi rektor, kemudian atau saya berseteru dengan rektor, kemudian kita merasa memiliki argumen yang kuat, kenapa harus takut kan? Bukankah Allah akan membela segala aspek yang bisa mendukung ke arah kebenaran itu? Tinggal bagaimana kita mengaplikasikan pesan-pesan Allah dalam berbagai aspeknya. Jadi intinya pokoknya siapapun kalau percaya kepada kepada Allah yang maha nampak, maka tidak
tidak akan ada kekuatan apapun yang mampu menghalanginya. Kemudian yang kedua, bagaimana seseorang nampak terlihat bahwa dia terhalangi oleh sesuatu, padahal Allah lah yang membuktikan segala sesuatu. Jadi di sini saya ya maknanya membuktikan itu ya. Di sini apa tadi? Zoharoli ya. Kemudian kalimat selanjutnya, bagaimana seseorang nampak terlihat bahwa dia terhalangi oleh sesuatu, padahal Allah lah yang maha nampak sebelum adanya segala sesuatu. Jadi, bahwa Allah lah Az-Zahir yang maha nampak sebelum adanya segala sesuatu. Jadi kalau kita saya kira udah jelas nih kalimatnya. Nah, yang selanjutnya, bagaimana seseorang nampak terlihat bahwa dia terhalangi oleh sesuatu, padahal Allah lah yang mengatasi atau memberikan solusi atas segala sesuatu. Azharumin ya, memberikan solusi atau mengatasi segala sesuatu, mengatasi. Kemudian bagaimana kalimat selanjutnya, bagaimana seseorang nampak terlihat bahwa dia terhalangi oleh sesuatu, padahal Allah lah yang Maha Esa, yang tidak ada bersamanya sesuatu pun. Padahal Allah lah yang tidak ada bersamanya. Artinya dia tetap Esa dan tidak ada yang menyertai keesaannya. Oleh karena itu, maka siapapun yang meyakini keesaan Allah atau bisa mengikuti karakter-karakter keesaan Allah, nanti penafsiran tentang sifat-sifat Allah kan saya kira akan dijelaskan selanjutnya. Itu tidak akan bisa dihalangi oleh sesuatu pun atau oleh apapun, oleh siapapun. Kemudian bagaimana seseorang nampak terlihat bahwa dia terhalangi oleh sesuatu, padahal Allah lah yang paling dekat kepadamu dari segala sesuatu. Ya, kalau kita ingin sesuatu, ya dekatilah Allah kan gitu. Karena Allah lah paling dekat dari paling dekat kepada kita, bahkan lebih dekat dari orang tua. Jadi ada hadis Nabi yang menyatakan misalnya Allah itu lebih sayang daripada orang tua. Allah itu lebih dekat daripada orang tuamu. Ada hadis tasawuf yang menjelaskan seperti itu. Kemudian ya walaupun nanti kesahihannya nanti diteliti lebih lanjut. Cuman secara makna itu kayaknya menarik juga untuk diaplikasikan gitu. Artinya Allah menjadi lebih dekat daripada keluarga kita. Bahkan Allah itu adalah di hadis yang lain adalah keluargamu gitu. Kemudian kalimat selanjutnya, bagaimana seseorang nampak terlihat bahwa dia terhalangi oleh sesuatu, padahal tanpa Allah bahwa keberadaan segala sesuatu itu tidak akan ada. Ya itulah, kalau kita meyakini bahwa segala sesuatu itu tanpa Allah tentu akan menjadi kekuatan kita menjadi berlipat-lipat. Kalau ceritanya kenapa para sahabat selalu menang berperang, ya karena keyakinan ini, saya kira itu. Jadi yang mereka lihat tujuan fisabilillah, tapi kemudian meskipun musuhnya ribuan, tetapi terlihat mereka mendapatkan kekuatan yang dahsyat dengan dikirimnya bala tentara Allah, junudullah. Kemudian selanjutnya
ajaban, menakjubkannya, anehnya tadi ya, sama aja, menakjubkannya, bagaimana yang maha ada nampak pada yang tidak ada. Ini menarik sekali, bagaimana Allah yang maha ada nampak pada yang makhluknya, pada yang tidak ada. Ini saya kira luar biasa kalimat ini, saya bayangi, saya renungi, luar biasa ini kalimat saya. Artinya kita atau makhluk yang itu akan eksis kalau betul-betul meyakini Allah dalam berbagai karakternya gitu. Jadi itulah kekuatan dahsyatnya al-wujud yang maha ada itu. Artinya kalau ingin, berarti kan menampilkan Allah atau menampilkan semua perintah-perintah Allah. Jadi kalau seseorang ingin ada, maka harus menampilkan apa yang diinginkan oleh Allah. Misalnya seorang pejabat kalau ingin eksis harus memberikan nilai-nilai universal, mewujudkan, mengaplikasikan nilai-nilai universal, mewujudkan profesionalitas, kan amal solihah itu kan profesionalitas. Jadi saya kira banyak nanti nilai-nilai dari yang maha ada itu yang sifatnya universal, kan gitu, atau yang terinci juga banyak dijelaskan oleh Al-Quran sebagai bentuk ibroh, contoh. Kemudian bahkan kalimat selanjutnya ya, bagaimana yang baru bisa menetapkan pada sesuatu yang memiliki sifat keberdahuluan. Makhluk atau kita yang baru kok bisa eksis pada sesuatu yang memiliki sifat keberdahuluan. Maksudnya, jadi kalau kita ingin eksis, hendaklah kita harus menetapkan sifat-sifat Allah dalam jiwa kita. Mungkin itu Mang, yang intinya ya, jika kita meyakini tadi seperti yang Mang Hasan sampaikan, kan, kalau kita meyakini dengan iman yang sesungguhnya, maka tidak akan ada kekuatan apapun yang mampu menghalangi kita. Mungkin demikian Mang, intinya ini bentuk-bentuk epistemologi yang harus diwujudkan dalam keseharian dan kehidupan kita. Demikian dari saya. Mohon maaf kalau ada kekeliruan dan mohon ditambahkan oleh Terima kasih.